Pada saat setelah si Harry manggil nenek gitu, manggil neneknya kayak gitu, tiba-tiba si sosok wanita tua tersebut langsung berbalik ke arah si Harry. Dan si Harry pun langsung melihat sosok tersebut dengan jelas dari atas sampai bawah. Apa yang si Harry lihat? Bukan neneknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Dika Rahmana, balik lagi di cerita Batur di hari Kamis ini ya guys ya. Oke guys, sebelum masuk ke cerita Batur yang selanjutnya yang hari ini bakalan aku bahas, aku bakalan ceritain dulu cerita tentang pengalaman aku sendiri nih yang kemarin nyeritain tentang pengalamannya siapa ya, lupa. Pokoknya yang kemarin tuh yang ceritain tentang pengalamannya yang pembunuhan misteri pembunuhan itu kenapa aku telat uploadnya, karena ada beberapa gangguan yang aku rasa. Lagi ngedit, tiba-tiba handphone ngehang segala macem. Terus juga lagi cerita kayak gini, tiba-tiba ada suara bayi yang lagi nangis, padahal rumah aku tuh jauh dari tetangga guys. Terus juga pas lagi tidur, kan itu di cerita temen akunya tuh ada kejadian jam 3 sampai jam 4 malam tuh dia kebangun gara-gara ada gangguan sesuatu ya kan. Nah gua juga lagi tidur, tiba-tiba jam setengah 3-an, jam 3 sampai jam 4-an, sekitar jam segituan lah, kebangun gara-gara ngerasa ada yang naik ke kasur. Aku kira kan kucing aku sendiri, padahal kan kucing aku udah ada di luar. Aku sampai kebangun sampai domain gitu, padahal kan kucing aku namanya Domain ya, padahal kan kucing aku tuh udah di luar, gak ada yang masuk ke dalam, tapi aku ngerasa ada yang ada yang naik ke kasur aku guys. Makanya pas Kamis 2 minggu yang lalu itu gak tayang, karena ya ada sesuatu kejadian yang tak ada logika. Oke, kita lanjut ke cerita Batur yang sekarang ya guys ya. Kita lupain dulu cerita-cerita yang kemarin-kemarin, kita lanjut yang sekarang. Tapi jangan lupa buat di subscribe, di like, di komen, sama di share ke teman kalian yang suka sama video-video horor ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya ya, biar lebih lanjut lagi dan gak usah lama-lama intronya. Oke, langsung aja cerita Batur. Cerita ini dialami oleh seorang yang bernama Harry pada tahun 2020, pada saat si Harry masih sekolah. Sekolah kuliah sih maksudnya ya. Masih kuliah di salah satu universitas di Bandung. Nah, si Harry ini tinggal sama orang tuanya, sama mamanya, sama papanya, cuman bertiga doang kan. Nah, sama si Harry juga, jadi cuman bertiga di rumahnya. Tinggal di salah satu di salah satu perumahan di kota Bandung yang ada di daerah Bandung Timur. Pada tahun 2020, Harry mendengar kabar bahwa neneknya jatuh sakit, nenek dari mamahnya, jadi orang tua mamahnya si Harry. Nah, ketika mendengar kabar tersebut, Harry, mamahnya, dan papahnya itu langsung pergi ke rumahnya nenek. Nah, kebetulan rumahnya nenek itu nggak jauh dari rumahnya Harry, tapi cuman seling beberapa jam dong, 1 jam doang ya. Jadi rumahnya neneknya itu ada di daerah Dago, Bandung. Kalau misalnya rumahnya Harry kan di Bandung Timur gitu. Nah, langsung lah mereka sekeluarga kumpul di rumahnya neneknya. Nah, pada saat itu si neneknya itu cuman tinggal berdua sama kakeknya si Harry. Nah, ketika semua keluarga mendengar kalau neneknya itu sedang sakit, seketika pada saat itu pun keluarganya pun langsung ngumpul semua di rumahnya nenek. Setibanya di rumah nenek, Harry, papanya, mamanya ngeliat udah ada adik-adiknya dari mamahnya Harry, yaitu berarti tante-tantenya Harry ya yang udah kumpul di sana. Nah, langsung mereka juga ngeliat ke kamarnya nenek, kan si nenek tuh ada di kamarnya karena lagi sakit. Nah, si Harry, mamahnya, dan papanya langsung pergi ke kamarnya nenek untuk melihat keadaan atau kondisi nenek saat ini. Nah, setelah dilihat keadaannya, ternyata nenek itu sedang berbaring lemas
panas di tempat tidurnya sambil tiduran. Setelah melihat kondisinya nenek yang lumayan parah, mamahnya Harry dan papanya Harry dan keluarganya pun dan adik-adiknya dari mamahnya Harry yaitu tante-tantenya Harry, nah berunding berdiskusi untuk membawa neneknya Harry itu ke rumah sakit karena kan melihat kondisinya yang lumayan parah kayak gitu ya. Jadi mereka pikir ya udahlah kita bawa ke rumah sakit buat cek apa penyakit si nenek itu. Singkat cerita si nenek pun sama keluarganya dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit yang deket daerah Dago itu. Nah setelah diperiksa sama dokter ternyata si nenek itu mempunyai penyakit kanker payudara yang udah stadium akhir, jadi yang udah parah kayak gitu. Makanya kenapa kondisinya parah banget kan. Nah menurut data kesehatan dari rumah sakit, si tubuhnya si nenek itu nggak akan bisa bertahan lebih dari 3 bulan. Mendengar pernyataan dokter tersebut, sontak keluarganya Harry pun langsung kaget dan bersedih. Ya iyalah, gimana nggak sedih ditinggalin ibunya, terus dikasih tahu kalau misalnya tubuhnya kan nggak bisa tahan 3 bulan gitu, lebih dari 3 bulan. Langsung mereka itu berpelukan, sedih gitu kan, dan ya nangislah udah pasti. Dan kata dokter juga si nenek itu nggak bisa terus-terusan diem di kamarnya sendiri, jadi harus dirawat gitu di rumah sakit. Dan akhirnya keluarganya pun memutuskan untuk merawat nenek di rumah sakit. Dan mamahnya dan tante-tantenya si Harry itu saling bergantian untuk menjaga nenek setiap harinya. Singkat cerita, hari yang tidak diinginkan pun tiba. Pada hari itu nenek sudah tenang di alam sana, sudah tidak merasakan sakit lagi. Ya betul, nenek sudah meninggal dunia karena kanker payudaranya itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Harry dan keluarganya pun merasakan sangat sedih sekali ya, gimana ya ditinggalin sama keluarganya, sama nenek, sama mamahnya gitu kan. Ya pasti sedih banget lah, aku pasti ngerasain itu sedih banget ya kan. Nah si nenek itu juga dikuburin pada hari itu juga, jadi nggak ditunggu-tunggu lagi keesokan harinya atau gimana. Pada saat dinyatakan oleh rumah sakit nenek itu meninggal, kan meninggalnya tuh subuh kata si Harry, si nenek itu meninggalnya itu subuh. Jadi siangnya langsung dibawa pulang ke rumah dan langsung diproses untuk pemakaman. Keesokan harinya si Harry merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Karena apa? Karena pada saat si neneknya lagi di rumah sakit atau lagi sakit sebelum-sebelumnya, si Harry itu nggak mau nengok neneknya. Karena apa? Karena si Harry tuh masih kesel. Jadi dulunya tuh si Harry pernah ada masalah gitu sama neneknya, nggak tahu masalahnya apa, si Harry nggak sebutin. Cuman si Harry kesel sama neneknya, masih kesel gitu. Jadi nggak tahu ada penyakit itu kan. Jadi si Harry tuh nggak mau nengok neneknya. Di hari-harinya si Harry selalu meminta maaf sama neneknya gitu, selalu meminta maaf gitu sama neneknya. Bahkan sampai si Harry minta ngedoa kalau misalnya neneknya itu didatangkan di dalam mimpinya biar si Harry bisa minta maaf langsung sama neneknya. Karena saking nyesel gitu ya. Ya gimana gak nyesel gitu kan, masih hidup, si Harry-nya nggak nengok, pas udah meninggal nyesel gitu. Tapi sampai seminggu setelah neneknya meninggal, si Harry pun gak pernah dimimpiin sama neneknya. Sampai tiba pada hari Jumat, si Harry bertemu sama sosok yang mirip neneknya, padahal itu bukan neneknya. Jadi ceritanya setelah neneknya Harry meninggal, Harry dan keluarganya itu menginap di rumah neneknya selama lebih dari 1 minggu. Dan tepat di hari Jumat setelah neneknya meninggal itu, tepat 1 minggu pada saat di hari Jumat itu, nah si Harry mengalami kejadian yang sangat menakutkan dan juga sangat menyedihkan bagi Harry. Pada hari Jumat itu si Harry nggak biasanya kalau si Harry itu nggak ngantuk, jadi nggak tidur gitu. Akhirnya si Harry memutuskan untuk menonton TV di ruang TV. Nggak kerasa kan si waktu itu udah menunjukkan jam 11 malam. Nah kenapa si Harry itu nggak ngantuk-ngantuk gitu kan? Nonton TV itu sambil nungguin ngantuk. Biasanya kan kalau misalnya nonton TV ngantuk gitu ya, tapi ini nggak ngantuk-ngantuk sampai jam 11 malam. Pada saat si Harry lagi nungguin ngantuk dan lagi nonton TV itu, si Harry ngedenger ngedenger sesuatu dari dapur.
arah dapur. Jadi si Harry tuh ngedenger ada suara air galon ya kan, yang apa namanya, yang kayak orang lagi ngambil air dari galon tuh ada suara kayak blek 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 kayak gitu kan. Nah si Harry ngedenger itu. Terus selain ngedenger suara air galon, si Harry juga ngedenger ada suara orang lagi mau cekin si gelas itu, kayak lagi nyeduh kopi kayak gitu, nyeduh apalah pokoknya, yang sendok dimasukin ke gelas diaduk-aduk kayak gitu kan, kayak kedenger suara treng-treng-trengnya kayak gitu. Nah si Harry ngedenger suara kayak gitu. Nah si Harry pun penasaran siapa yang lagi ada di dapur gitu kan, sedangkan keluarganya semuanya apalagi pada tidur. Kenapa si Harry tahu keluarganya lagi pada tidur? Karena apa? Karena kalau misalnya mau ke dapur itu harus ngelewatin dulu ruang TV si Harry. Otomatis kalau misalnya ada orang atau keluarganya yang mau ke dapur, si Harry pasti lihat dong, karena kan ngelewatin si ruang TV-nya itu. Nah itu nggak ada yang lewat sama sekali. Jadi si Harry mikirnya keluarganya itu lagi tidur nyenyak-nyenyak gitu kan. Karena si suara itu masih ada, akhirnya si Harry yang penasaran menghampiri ke dapur untuk mengecek siapa yang ada di dapur. Nah pas si Harry nyampe di dapur, si Harry ngeliat ada sosok wanita yang ngebelakangin si Harry tepat berdiri di depan meja dapur. Seketika si Harry langsung teringat sama neneknya, karena si neneknya itu dulu punya kebiasaan menyeduh kopi di setiap malam. Nah si Harry tuh langsung keinget neneknya, apa itu mungkin nenek gitu yang ngedatangin si Harry, karena kan si Harry dari kemarin minta terus agar didatengin sama si neneknya karena pengen minta maaf kan si Harry-nya. Karena si Harry penasaran, si Harry pun langsung memanggil sosok tersebut. Nenek. Pada saat setelah si Harry manggil nenek gitu, manggil neneknya kayak gitu, tiba-tiba si sosok wanita tua tersebut langsung berbalik ke arah si Harry. Dan si Harry pun langsung melihat sosok tersebut dengan jelas dari atas sampai bawah. Apa yang si Harry lihat? Bukan neneknya. Siapa? Si Harry dikagetin sama wajah si wanita tua tersebut. Si Harry kaget karena wajah wanita tua itu bolong-bolong rusak mukanya. Jadi kayak bolong-bolong digigitin sama belatung yang masih nempel di wanita tua itu, di wajah si wanita tua itu. Sontak dong si Harry langsung kaget di situ, dan si Harry pun langsung menutupi wajahnya dengan kedua matanya. Gimana ya? Si Harry pun langsung kaget dan menutupi wajahnya dengan kedua tangannya kayak gini. Karena ya kaget, tapi beberapa detik kemudian si Harry langsung ngebuka lagi. Jadi kayak penasaran gitu, masih ada apa enggak gitu. Dibuka lagi lah tangannya si Harry, dari mukanya itu dibuka kayak gini. Pas dibuka si Harry kaget lagi, lebih kaget lagi daripada yang pertama. Si sosok wanita tua tersebut ada di depan mukanya si Harry, tepat depan-depanan dengan mukanya si Harry. Si wanita tua tersebut ngeliatin si Harry sambil melotot marah dan berkata, "Manusia." Sontak si Harry pun ngeliat kejadian tersebut langsung jatuh pingsan. Nah pada saat si Harry lagi jatuh pingsan, di alam bawah sadarnya si Harry melihat sosok neneknya si Harry sedang duduk di ruang TV sambil ngeliatin si Harry. Si Harry yang gak tega, yang emang pingin ketemu sama neneknya, langsung si Harry nyamperin si neneknya tersebut. Dan si Harry pun langsung memeluk neneknya sambil meminta maaf terus-terusan. "Maafin ya Nek, maafin Harry, maafin Harry." Nah gak lama kemudian si Harry pun langsung tersadar dari pingsannya. Dan si Harry pun langsung melihat ke sekelilingnya, ternyata udah ada keluarganya yang mengelilingi si Harry dan khawatir sama si Harry. Ada apa si Harry gitu kan. Nah pada saat si Harry langsung sadar dari pingsannya, mamanya Harry langsung nanya, "Ada apa? Kenapa bisa sampai pingsan?" gitu. Nah si Harry juga nanya, kenapa bisa sampai keluarganya nyamperin gitu, bisa sampai ngumpul kayak gini. Nah si mamanya nyeritain kalau misalnya keluarganya itu ngedenger si Harry teriak-teriak sambil nangis minta maaf gitu di area dapur. Dan pada saat keluarganya datang nyamperin si Harry udah tergeletak pingsan. Nah maka dari itu si Harry dibawalah ke ruang tengah, ke ruang TV, dan dikelilingin sama
keluarganya si Harry. Si Harry pun memutuskan untuk tidak menceritakan semua kejadian yang si Harry alamin yang tadi ke orang tuanya dan ke semua keluarganya. Dan si Harry pun meminta untuk keluarga atau mamahnya untuk kembali tidur lah gitu. Udah nggak usah khawatirin Harry karena Harry nggak apa-apa gitu. Jadi kalian tidur aja lagi gitu, balik tidur lagi aja, kata si Harry. Singkat cerita, keesokan harinya Harry dan keluarganya pun pulang dari rumah neneknya. Jadi udah nggak tinggal lagi di rumah neneknya gitu kan. Udah urusannya udah nggak ada gitu kan. Nah akhirnya Harry dan keluarganya pun pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah kejadian di hari itu, si Harry pun merasa tenang karena kan si Harry udah meminta maaf secara langsung kepada neneknya. Meskipun ya cara meminta maafnya si Harry harus mendapatkan kejadian-kejadian yang menyeramkan yang nggak bisa si Harry lupain gitu kan. Tapi ya si Harry udah tenang gitu karena si Harry udah langsung minta maaf sama neneknya. Meskipun itu di alam bawah sadar ya, tapi nggak mungkin kan di alam real ya kan. Ya pasti di alam bawah sadar, kalau nggak di alam mimpi gitu kan ketemunya. Dan si Harry pun tidak lupa untuk selalu berdoa untuk mendoakan si nenek gitu kan, untuk supaya tenang di alam sana dan berbahagia di alam sana. Ya udah, kita juga doain ya semuanya buat semoga neneknya Harry tenang di alam sana dan bahagia di alam sana, dan keluarganya Harry juga diberi kesehatan, ketabahan ya kan. Si Harry-nya juga, tante-tantenya juga diberi kesehatan juga gitu kan, dijauhkan dari para mara bahaya lah ya, amin. Itulah guys ceritanya si Harry yang ditinggalin sama neneknya. Terus si Harry-nya itu didatengin lagi sama neneknya, tapi ya dengan cara yang gak tahu tuh. Yang pertama itu tuh gak tahu si hantu itu tuh siapa gitu kan, tiba-tiba menyerupai neneknya dan ngomong kayak gitu. Padahal kan si Harry cuma pengen ketemu sama neneknya ya, padahal tapi malah dikasih gak tahu itu hantu siapa, itu gak tahu. Pokoknya si Harry katanya tiba-tiba ada aja dia. Poin dari cerita ini adalah kita harus selalu menghargai, memaafkan, gak boleh kesel sama orang-orang yang masih ada, yang masih deket sama kita, yang masih sayang sama kita. Kita nggak boleh buang-buang waktu kita buat hal-hal yang nggak jelas gitu, kayak marah sama orang atau segala macam sampai kita nggak mau ketemu sama orang itu. Kalau misalnya orang itu udah nggak ada, nyesel lah kita ya. Maka dari itu, forgive and love itu jangan sampai lupa. Sekian cerita Batur kali ini gitu kan. Nah, buat kamu yang mau ngirim cerita kalian, langsung aja kirim ke alamat email yang ada di sini, ceritabatur@gmail.com. Buat kritik-kritik dan sarannya kalian boleh di komen aja. Yang suka video ini silahkan di like atau di subscribe, jangan lupa ya. Nah, cerita Batur kali ini udahan dulu, dadah.